kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ibu minta tolong Giti, boleh? Teman-teman dan Buana, mari kita dalam doa. Selamat pagi ya Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi hari ini kami bisa dikumpulkan kembali di kelas ini untuk memulai pembelajaran kami bersama dengan Buana. Dan kiranya Engkau yang memberkati pembelajaran kami dari mulai pembelajaran sampai akhir nanti ya Tuhan, agar kami dapat mengerti apa yang diajarkan oleh Buana dan pembelajaran kami dapat berjalan dengan lancar sampai akhir. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke, terima kasih Giti. Silakan Ibu. Baik, kita mau menyanyikan lagu wajib nasional. Ya, semua anak-anak berdiri. Ibu minta tolong, silakan berdiri. Mari teman-teman dan Buana, kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Terima kasih Sela. Silakan duduk anak-anak. Sebelumnya Ibu absensi dulu kalian ya. Pertama Ibu memanggil Terence April Herrera. Hadir Bu. Baik. Chandra Rizvian Wijaya. Hadir Bu. Baik. Kristi Kesuma. Hadir Bu. Baik. Evan Fernando. Hadir Bu. Baik. Jovan Setiawan. Hadir Bu. Baik. Jonathan Renat Arya Satya. Hadir Bu. Baik. Kelvin Apriliani Wijaya. Baik. Lakweta Kwiniliu. Hadir Bu. Baik. Lovely Surya Wijaya. Hadir Bu. Baik. Marcella Eliana. Hadir Bu. Baik. Rafael Ben Noah Masih. Hadir Bu. Baik. Sue Gabriela Amanda. Hadir Bu. Baik. Manusia. Hadir Bu. Baik. Tito Jericho. Hadir Bu. Baik. Zelis Olivia. Hadir Bu. Baik. Oke, berarti semua kalian hadir ya. Oke, Ibu doakan kalian semua sehat ya. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu lihat kayaknya kalian perlu semangat baru. Ayo kita bangkit semua berdiri ya. Kita mau melakukan senam pagi dulu. Oke. Are you ready? Ikuti gerakannya ya, bersama-sama ya.
dulu ya tentang materi kemarin. Ada yang masih ingat kemarin kita mempelajari tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Rafael, masih ingat materi kita kemarin? Analisis Bu. Analisis. Iya. Apa tuh gambarannya analisis? Jadi setelah kita belajar analisis, kita jadi tahu nama-nama akun yang akan dimasukkan. Baik, yang lain sudah mengerti materi yang kemarin kita pelajari? Sudah. Oke, baik. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi yang baru, ya, yang lebih spesifik dan lebih seru, yaitu tentang jurnal khusus. Ya. Kemudian, kira-kira anak-anak dari kalian ada yang sudah mengetahui apa itu jurnal khusus? Sudah pernah mendengar tentang jurnal khusus? Sudah belum? Belum? Oke. Sebelumnya, sebelum mulai materi jurnal khusus, Ibu akan memberitahu dulu apa sih tujuan pembelajaran kita. Ya. Yang pertama, yaitu supaya ya kalian bisa memiliki pengertian dan tahu apa fungsi jurnal khusus. Lalu yang kedua, supaya kalian bisa mengidentifikasikan apa saja jenis transaksi perusahaan dagang. Lalu yang ketiga, kalian bisa mencatat transaksi ke dalam jurnal khusus yang tepat. Dan keempat, kalian bisa menunjukkan sikap kerjasama, lalu tanggung jawab, sikap empati, dan komunikasi yang baik selama pembelajaran. Makanya itu, Ibu membagi kalian ke dalam kelompok. Oke. Kemudian dari sini Ibu mau bertanya, ya. Jurnal khusus itu disebut juga special journal. Oke. Jurnal khusus itu adalah buku jurnal yang dibuat untuk mencatat transaksi tertentu berdasarkan jenis transaksinya. Nah, apa sih perbedaannya dengan jurnal yang kemarin yang kita bahas? Ada yang tahu? Angkat tangan ya, Bibi. Kalau jurnal umum itu digunakan untuk mencatat semua transaksi tanpa diklasifikasikan. Oke, baik. Nah, itu perbedaannya ya, anak-anak. Jadi jurnal khusus itu berbeda dengan jurnal umum, tidak sama ya. Lalu kemudian ini capaian pembelajaran kita hari ini dan Ibu tanya, mengapa perusahaan harus menggunakan jurnal khusus? Kira-kira ada yang tahu? Ayo, Iya. supaya lebih cepat Bu untuk mengelola transaksi, terus sama lebih mudah diawasi. Oke, baik. Bayangkan seperti ini ya, kalau misalnya kalian mempunyai sebuah supermarket. Di dalam supermarket itu pasti terjadi penjualan, ya kan? Misalkan di dalam satu hari itu terjadi 500 penjualan, lalu terjadi 200 pembelian, dan ada 100 pembayaran, dan ada 150 transaksi kalian menerima kas tunai. Nah, kalau misalkan semuanya dicatat ke dalam jurnal umum, kira-kira apa yang terjadi? Makan waktu. Oke, memakan waktu. Siapa lagi? Sulit diperiksa Bu. Oke, pasti sulit diperiksa karena banyak transaksinya, betul tidak? Lalu siapa lagi? Yang tahu jawabannya? Siapa? Mudah terjadi kesalahan. Oke, pasti terjadi kesalahan karena transaksinya banyak, betul tidak? Nah, tetapi dengan kita menggunakan jurnal khusus pasti berbeda dengan kita mencatat melalui jurnal umum. Nah, kira-kira menurut kalian kalau kita menggunakan jurnal khusus apa yang terjadi? Lebih cepat. Oke, lebih cepat, berbeda ya dengan jurnal umum. Lalu siapa lagi? Apa lagi kira-kira keuntungannya kalau kita menggunakan jurnal khusus? Lebih sistematis. Oke, lebih sistematis. Jonathan? Apa lagi nak?
betul, lebih mudah diawasi, diperiksa ya. Kalau misalkan terjadi kesalahan. Oke. Nah, kita selanjutnya ya. Nah, apa sih fungsi dari jurnal khusus sebenarnya? Nah, di sini Ibu membagikan beberapa bagian. Yang pertama, pasti kita bisa mengelompokkan transaksi. Nah, yang kedua adalah menjadi tempat pencatatan yang pertama. Lalu yang ketiga, kita bisa mempermudah untuk memeriksa tadi yang seperti Jonathan bilang ya. Kalau misalkan terjadi kesalahan, kita bisa mengawasinya. Nah, lalu yang keempat, kita bisa mempercepat menyusun laporan keuangan. Nah, yang kelima, kita bisa mempermudah proses audit. Oke. Selanjutnya, apa sih jenis-jenis jurnal khusus? Ada yang tahu? Ada berapa macam dulu deh? Ibu tanya. Ada berapa macam jurnal khusus? Oke, ada 4. Apa saja nak? Penjualan, Oke, terima kasih anak-anak. Ya, lalu Ibu jelaskan satu-satu persatu ya. Jurnal penjualan dulu kita jelaskan. Jurnal penjualan itu digunakan untuk apa? Catat penjualan barang secara kredit. Ya, mencatat penjualan barang secara kredit. Nah, tapi kira-kira kalau penjualannya apa? Tidak secara kredit tunai, bisa tidak dicatat di dalam jurnal penjualan? Tidak. Lalu apalagi kira-kira yang tidak bisa dicatat di dalam jurnal penjualan? Ada yang tahu? Penjualan aset tetap. Ya, penjualan aset tetap tidak bisa ya nak. Kemudian ini jurnal pembelian. Jurnal pembelian berarti digunakan untuk mencatat apa nih? Ya, pembelian barang dagang secara kredit. Kalau tadi yang penjualan adalah penjualan barang secara kredit. Tapi kalau pembelian berarti pembelian dagang secara kredit. Berarti jurnal pembelian itu tidak bisa digunakan untuk pembelian apa? Tunai. Lalu apalagi pembelian apa lagi yang tidak bisa digunakan? Kendaraan. Lalu satu lagi apa? Ya, peralatan. Betul. Nah, sekarang jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas digunakan untuk mencatat seluruh transaksi yang menyebabkan kas bertambah. Makanya judulnya adalah jurnal penerimaan kas. Berarti menerima kas dari transaksi penjualan, makanya menyebabkan perusahaan kas bertambah. Nah, apa saja contohnya? Ada yang tahu? Sebutkan contohnya apa saja dari jurnal penerimaan kas. Ya, lalu apa lagi? Ya, kemudian? Ya, lalu apa lagi? Ya, kemudian ada lagi? Ya, betul. Pendapatan sewa ya. Nah, lalu jurnal pengeluaran kas. Nah, jurnal pengeluaran kas berarti mencatat seluruh transaksi yang apa? Yang masuk atau yang mengurangi kas perusahaan? Betul. Berarti kalau yang mengurangi kas perusahaan maksudnya ke jurnal pengeluaran kas. Apa saja contohnya? Sebutkan. Ya, bayar utang. Kita mengeluarkan uang ya. Bayar gaji. Ya, bayar gaji karyawan. Bayar Ya, pajak. betul, bayar pajak. Membeli perlengkapan secara tunai. Ya, memberi perlengkapan secara tunai. Berarti perusahaan harus mengeluarkan uang. Oke, sekarang apa saja sih kelebihan jurnal khusus? Ada yang tahu kelebihan jurnal khusus apa aja? Oke, pekerjaan kita bisa lebih cepat karena dikelompokkan, ya. Terus apa lagi? Mudah diperiksa. Ya, mudah diperiksa. Mengurangi kesalahan. Ya, bisa mengurangi kesalahan yang terjadi. Lalu Mempermudah posting. ya, mempermudah posting. Kemudian mempermudah laporan keuangan. ya, mempermudah laporan keuangan. Lalu apa lagi? Ada lagi kelebihannya? Efisiensi kerja meningkat. Betul, efisiensi kerja meningkat. Lalu ada kelebihan pasti ada kekurangannya. Nah, kita lihat ya. Apa saja kekurangan
dari perusahaan, nanti Kak Ibu minta kalian mengerjakan secara berkelompok ya nak. Ini berikut Ibu tampilkan kertas lembaran kerjanya dan kemudian nanti kalian kelompokkan ya, membuat entry jurnalnya. Oke, ada satu moto ya dari Ibu, ini perlu kalian ingat. Oke, prinsip ini perlu kalian ingat ya nak. Jadi akuntansi bukan hanya tentang angka, ya bukan hanya kita untuk menghitung uang saja akuntansi itu, tetapi juga tentang ketelitian, kejujuran, dan kemampuan kalian dalam mengambil keputusan yang tepat. Ingat ya anak-anak. Jadi akuntansi itu penting juga berhubungan dengan hidup kalian sehari-hari. Ya, oke. Untuk lebih jelasnya anak-anak, Ibu akan menampilkan sebuah video biar kalian memiliki pandangan yang luas lebih lagi ya tentang jurnal khusus. Kita lihat contohnya bersama-sama dalam kehidupan sehari-hari ya. Pak Sanusi tolong ke ruangan saya. Baik Pak. Oke. Pak, saya mau tanya. Kita punya utang ke siapa aja ya? Terus saldonya berapa? Iya, tahu Pak. Cuma buka datanya. Aduh, gimana sih Pak? Kita tuh perusahaan dagang, ngapain pakai jurnal umum? Udah tahu banyak transaksinya. Mulai besok-besok pakai jurnal khusus makanya. Udah sama-sama, balik lagi kerja. Tuh kan, Pak Sanusi dimarahin ini gara-gara nggak tahu saldo utang dagang ke setiap supplier. Ya gitu aja kalau perusahaan dagang datangnya masih pakai jurnal umum. Nah makanya di perusahaan dagang biasanya pakai jurnal yang lebih canggih. Jurnal apa yang dimaksud? Ya udah, ini kita bahas. Halo teman-teman, sebagaimana perusahaan jasa, perusahaan dagang juga pastinya punya siklus akuntansi. Siklusnya ya sama aja yang kita pencatatan, pengkisaran, pelaporan, dan penutupan. Nah, pada di sini kita akan pelajari tahap pencatatan perusahaan dagang yang terdiri dari jurnal khusus, pos income perusahaan utama, dan pos income perusahaan pembantu yang luas. Nah, jurnal khusus sendiri ada 4 jenis, jurnal khusus pembelian, jurnal khusus penjualan, jurnal khusus pengeluaran kas, dan jurnal khusus penerimaan kas. Ada perusahaan pembantu terdiri dari perusahaan pembantu utang dan perusahaan pembantu piutang. Jurnal khusus merupakan jurnal yang berfungsi mencatat transaksi yang sering terjadi. Tentunya transaksi di perusahaan dagang lebih banyak ya dan lebih kompleks dibandingkan dengan perusahaan jasa. Dengan adanya kondisi tersebut, perlu adanya jurnal yang memudahkan pekerjaan dengan melakukan spesialisasi, penghematan waktu dan biaya juga. Nah, serta juga metode pengawasan yang lebih mudah gitu teman-teman. Nah, jurnal khusus pembelian atau biasa disebut jurnal pekerja. Ya, jurnal ini itu merupakan jurnal yang khusus mencatat pembelian secara kredit atau garis bawahi ya, pembelian secara kredit. Terus kalau pembelian secara tunai maksudnya jurnal apakah? Nah, nanti maksudnya di jurnal khusus pengeluaran kas dulu. Karena saat kamu membeli tunai, maka kamu harus mengeluarkan uang alias mengeluarkan kas. Nah, ini jadi contoh tampil dari jurnal rupiah teman-teman. Sebenarnya tidak ada yang format baku jurnal rupiah. Nah, itu semua sangat tergantung kebutuhan perusahaan masing-masing. Namun yang pasti dalam tampil jurnal khusus rupiah, maksudnya pembelian itu harus ada di debit dan utang dagang ada di kredit. Kenapa begitu? Karena namanya juga pembelian secara kredit, pasti pembelian utang kredit dan utang dagangnya bersama kredit. Nah, semua kegiatan pembelian secara kredit yaitu bebas dagang, perlengkapan, peralatan, dan pembelian lain bisa dimasukkan ke jurnal pembelian. Jurnal pengeluaran kas merupakan jurnal yang khusus mencatat setiap pengeluaran uang atau kas yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, ini contoh lagi. Karena jurnal pengeluaran kas
dan satu kali bayar berarti utang berkurang dan dicatatnya di sisi debit ya teman-teman. Jika pada saat kita membayar utang kemudian kita mendapatkan potongan pembelian, maka akan muncul potongan pembelian di sisi kredit. Terus yang ketiga nih, membeli aset secara tunai seperti perlengkapan dan peralatan di pernikahan. Nah, karena tidak ada kolom khusus perlengkapan dan peralatan, maka kita bisa memasukkannya di kolom sebagai ini. Kemudian yang keempat, membayar utang dan iuran. Nah, utang yang dimaksud adalah utang non-dagang, misalnya utang bank ya teman-teman. Nah, transaksi seperti ini juga akan dicatat pada kolom non-dagang karena tidak ada kolom khusus yang mencatat beban dan utang selain utang dan debt. Kemudian yang kelima adalah pengambilan pribadi alias thrifting. Nah, thrifting itu menyebabkan uang perusahaan berkurang kan? Nah, thrifting akan dimasukkan ke kolom non-dagang karena tidak ada kolom khusus thrifting. Maka teman-teman, jadi kesimpulannya jurnal pembelian adalah jurnal yang khusus mencatat pembelian secara kredit, sedangkan jurnal pengelolaan kas adalah jurnal yang khusus mencatat setiap pengelolaan uang atau kas yang dilakukan oleh perusahaan. Pokoknya setiap perusahaan mengeluarkan uang maka dicatatnya di jurnal pengelolaan kas. Nah, masih ada jurnal khusus yang lain, tentunya akan kita pelajari pada video selanjutnya. Makanya lanjutin belajarnya teman-teman. Setelah tadi kalian melihat penjelasan dari ibu dan juga melihat video yang tadi sudah kalian tonton ya Nana, ibu ingin bertanya. Ya, ada 3 pertanyaan yang akan ibu berikan kepada masing-masing kelompok ya. Oke, pertanyaan pertama yang ingin ibu sampaikan, mengapa tadi kalian sudah lihat kan perusahaan besar itu yang hanya menggunakan jurnal khusus, betul kan? Lalu mengapa perusahaan besar tidak menggunakan jurnal umum untuk semua transaksi? Kenapa harus pakai jurnal khusus? Kira-kira? Nah, ibu tanya kepada kelompok 1. Perwakilan saya akan jawab. Nah, Janis. Ada lagi tambahannya? Oke, jadi bisa memperlambat proses pencatatan ya. Oke, terima kasih Janis. Jadi itu ya jawabannya ya. Kalau perusahaan besar yang tadi seperti sudah dijelaskan, kalau kita menggunakan jurnal umum, sudah pasti yang akan memakan waktu lebih banyak. Lalu yang nomor 2, pertanyaan kedua, apa akibatnya jika perusahaan salah memilih jurnal khusus? Jadi sudah memakai jurnal khusus sistemnya, tapi salah memasukkan jurnalnya. Dari kelompok 3, ya siapa? Oh, Debbie. Debbie apa? Dapat menimbulkan dampak bagi laporan keuangan perusahaan. Nanti yang bilangnya perpindahan saldo dari jurnal khususnya lebih besar itu bisa jadi macam Bu. Terus selain itu aset, utang, modal nanti di neraca dan di income statement-nya bisa tidak sesuai. Terus bisa juga untuk gaji auditor dan eksternal itu menyulitkan mereka sangat macam. Betul, pasti itu laporan keuangannya banyak kesalahan ya. Oke. Lalu pertanyaan yang ketiga, mengapa transaksi penjualan kredit itu dipisahkan dari transaksi lainnya? Jadi spesial ya. Nah, dari kelompok 2 apa? Saya menjawab. Oh, Tito, silakan. Memudahkan pencatatan transaksi sejenis sehingga proses pembukuan menjadi lebih cepat dan teratur. Oke, itu ya. Jadi fungsinya kenapa dipisahkan? Ya, penjualan secara kredit. Oke anak-anak. Nah, untuk kita lebih mengerti lagi, ya, kalian bisa menghitung seperti apa sih Bu jurnal khusus? Nah, kita latihan soal ya. Ibu akan berikan kalian 1 soal yang terdiri dari beberapa transaksi. Nah, Ibu ingin kalian mengerjakannya secara berkelompok ya, Nak. Oke. Ibu akan bagikan 1 kelompok terdapat 1 lembar jawaban entry jurnal dan ada 2 soal.
bisa saling bekerja sama ya. Oke, ini bagikan, ini lembar jawabannya dan ya sama. Dan ibu berikan ini soal ya. Kalian nanti ibu ambil lagi. Ibu minta kalian saling berdiskusi ya, nak ya. Ya, dari setiap transaksi kalian lihat ya, di bagian jurnal mana yang harus kalian masukkan. Satu soalnya, jadi kalian bisa sama-sama melihat setiap transaksinya ya. Kerjakan dengan teliti dan lengkap ya, nak. Di situ terdapat nomor akunnya mesti ditulis ya, nak. Jangan lupa diberi judul kelompok dan juga nama perusahaannya. Oh iya, apa cash payment di situ, nah. Cash payment itu apa? Ibu tanya dulu. Ya, jurnal pengeluaran khas. Nah, di sini ada yang namanya tanggal, kalian catat dulu ya, tanggalnya sesuai dengan soal. Nah, kemudian ada di situ nomor eviden. Nomor evidennya coba ininya soalnya. Ibu soalnya Bu. Ya, ini sudah di nomor, nah dokumen 1. Oh, oke. Di dokumen 11 itu kan ada nomor eviden. Nomor evidennya berarti kalian ada di sini kan tertera di bawah tulisan dokumen 11. Nah, kalian catat dulu situ nomornya. Oke, jangan lupa description-nya. Description itu adalah keterangannya. Keterangannya adalah nama dari customer-nya ya. Beda betul. Nah, kalian lihat, perhatikan baik-baik di soal itu. Di bagian paling atas kolom ada tulisan nomor C121. Nah, itu ya yang kalian catat. Jadi berbeda dengan nomor evidennya, nah. Bu, saya mau tanya, Bu. Ya, tunggu sebentar ya, Jovan. Lalu kemudian apalagi di situ yang tertera? Ada namanya utang. Iya. Kalian perhatikan di situ. Di kolom ini kan terdapat jumlah utang dan jumlah yang dibayar. Iya. Kira-kira kalau di situ kolom account payable kan berarti utang. Nominal yang mana yang dimasukkan? Jumlah utang atau jumlah dibayar? Jumlah utang. Ya, betul. Berarti yang kalian catat di kolom account payable adalah jumlah utang sebesar 62 juta. Ya, 62 juta. Betul. Oke, tulis dulu ya, nak. Oke, nah kemudian kolom apa lagi yang ada di situ? Ada bagian debit, berarti sudah dicatat ya. Iya. Ada bagian kreditnya. Nah, di sini ada satu sisi lagi jumlah yang dibayar. Berarti kalau jumlah yang dibayar, perusahaan harus mengeluarkan uang kan? Iya. Jadi kita catatnya di bagian kredit sebagai Cash in bank. ya cash in bank di bagian kredit ya, sesuai dengan nominalnya, nak. Iya. Oke, Terima kasih sama. Bu. Ya, Jovan. Bu, COGS dapetnya dari mana, Bu? COGS, coba kalian lihat di soal. Soal. Ya, dokumen berapa, nak? Dokumen 1, Bu. Oke, dokumen 1. Di situ
kuantiti dari customer yang memesankan. Ya. Oke. Nah, produk yang dipesan ada berapa macam? 2. Ada 2 macam. Berarti masing-masing ada punya kuantitinya kan? Ya. Nah, jadi dari soal itu kuantiti masing-masing produk dikalikan dengan harga awal. Jadi bukan harga yang di soal ya nak, tapi harga awal yang ada di bagian halaman depan soalnya. Coba. Nah, iya betul itu. Berarti harga awalnya dari produk yang pertama dengan produk yang kedua itu berbeda ya. Bisa sama, bisa berbeda. Tapi kebetulan di soal ini berbeda. Maka kalian mengalihkan dari kuantiti masing-masing produk dengan harga awalnya. Ya, setelah itu dijumlahkan. Itu ya teman. Ya, masih ada yang bingung? Ya sudah. Oke. Baik, kerjakan teliti ya. Tunggu 20 kali. Bagaimana dengan nomor 2? Ada yang bingung tidak? Oke, baik. Di depan, masih depan. Dihitung juga dengan hati-hati ya, jangan terburu-buru ya. Waktunya masih panjang. Ibu, nota maksudnya apa? Nota kontan. Nota kontan itu artinya kita menerima uang secara tunai dari customer. Nah, berarti bukan kredit ya, tapi tunai langsung membayar semuanya istilahnya. Nah, berarti masuk apa? Kalau kita menerima uang, apa kira-kira saya? Apa ya? Ayo, kalau kita menerima kas, berarti apa? Sesuai dengan judulnya aja. Kalau nota kontan berarti ya betul. Ya berarti cash is jurnal, artinya jurnal penerimaan kas. Ya ingat ya, karena kan kita menerima, perusahaan menerima uang secara tunai, berarti jurnal penerimaan kas. Jangan salah masukin ya. Ya sama-sama. Nomor jangan lupa ya nak, nomor fakturnya jangan lupa diisi. Ibu, Iya. saya mau nanya Oh ya boleh. transaksi Transaksi keberapa nak? berapa coba? 15 Bu. Transaksi 15. Oke. Kalian lihat dulu nak. Ini judulnya apa? Bukti. Penerimaan Nah, kas. bukti penerimaan kas. Berarti perusahaan menerima uang kan? Ya, masuk. Berarti masuk ke jurnal apa depan? Kalau menerima uang, Sip. ya, berarti jurnal penerimaan kas, ya, atau cash receipt jurnal. Apa yang kamu inginkan? Ini Bu, cara pengerjaan Bu. Oke, di sini kan dibilang, kalian lihat keterangannya ya, ya setiap mengerjakan. Di situ ada perinciannya, ada harga pasar kendaraan atau vehicle. Lalu keterangannya penjualan tunai satu-satunya kendaraan yang dimiliki oleh perusahaan. Berarti perusahaan menjual kendaraan kantor, ya. Berarti yang diterima di sini adalah uang yang diterima perusahaan saat perusahaan menjual kendaraannya. Nah, berarti kalau ini kan tadi masuknya ke form apa tadi? Cash receipt kan? Coba kalian lihat dulu di form cash receipt-nya. Itu terdapat kolom apa saja? Cash impact. Ini kan menerima uang perusahaan.
berarti masuknya ke kolom apa? Cash Cash in in bank, bagian debit kan? Ya. Berarti nominalnya adalah 80. Ya. Itu juga yang vehicle jelaskan juga. Ya, tunggu sebentar ya Fani. Oke, baik. Berarti 80 juta ini cash in bank. Ya. Ya. Usir. Lalu, ya. Kemudian kalian lihat yang berhubungan dengan vehicle itu kan ada lagi. Ya, kalian lihatnya dari lebih mudah. Kalian lihat di halaman depan soal ada daftar nama akun. Nah, ya. Oke. Nah, kemudian kalian lihat situ yang berhubungan dengan vehicle ada apa aja di situ? Ya, vehicle at cost sama vehicle accumulated ya. Nah, ini yang vehicle at cost itu adalah harga pertama kali perusahaan membeli kendaraan itu. Ya, berarti kalau perusahaan membeli produk itu, membeli kendaraan itu berarti mengeluarkan uang kan? Ya. Nah, berarti kita tahu debit atau kredit? Kredit. Berarti vehicle at cost-nya kalian catat di bagian kolom kredit. Ya, jumlahnya kita lihat dari saldo awal trial balance ya, dari soalnya perusahaannya ya sebesar 180 juta. Kemudian ada lagi namanya vehicle accumulated kan. Vehicle accumulated itu berarti kalau kita membeli kendaraan kan pasti mengalami penyusutan ya, dari tahun sebelumnya ke tahun yang berikutnya pasti berubah kan, berbeda. Nah, vehicle accumulated ini kita catat di bagian kredit. Ya, jadi kalau at cost-nya di debit, accumulated-nya di kalau yang at cost-nya di kredit, berarti yang akumulasinya di debit. Kalian catat ya di bagian debit. Berarti vehicle accumulated debit. Nah, kalian cek berapa di trial balance-nya. Ya. Tapi nggak balance, belum balance. Nah, itu kan berarti belum balance ya, nominal jumlah debit kreditnya kan. Berarti kalian harus ada contohnya begini. Kalau misalkan kalian membeli barang, kan harga awal sama harga setelahnya mengalami penyusutan kan berbeda. Berarti ada keuntungan atau kerugian, ya. Nah, itu kita mencatatnya di akun apa? Coba kalian cari di soal akun yang berhubungan dengan keuntungan dan kerugian dari penjualan kendaraan. Oh, ini Bu, ini Bu. Ada Bu. Ya. Iya, tadi. Berarti laba atau rugi penjualan kendaraan kan? Atau gain or loss. Nah, kalian perhatikan dulu, itu jumlah dulu kalian bagian debit berapa, bagian kredit berapa. Karena debit kredit harus balance, berarti lebihnya itu kalian taruh di bagian yang kurang. Ini. Ya, itu saja ya nak. Nanti kalian hitung kembali ya, apakah sudah balance atau belum ya. Oke. Berapa dulu totalnya nak? Ini. Berapa totalnya Eva? 34. Ya, betul. Oke. Masih ada yang bingung dari kalian? Sudah tidak. Sudah mengerti ya? Oke, baik. Ya, sama-sama. Tadi Fani menanyakan dokumen berapa nak? Sama. Oke. Sama vehicle ya? Iya. Oke. Di situ kalian lihat dulu nak. Vehicle itu berhubungan dengan akun apa saja. Kalian lihat di bagian daftar akun. Nah, daftar nama-nama akun itu. Coba kalian cari. Ada vehicle apa saja? Vehicle at cost. Ya, lalu? Vehicle accumulated. Ya, betul. Vehicle at cost itu adalah harga awal pertama kali perusahaan membeli kendaraan. Nah, berarti dicatatnya gimana? Kalau pertama kali berarti kan perusahaan mengeluarkan uang kan karena dia membeli kendaraan itu. Di kredit, betul. Jadi kalian catat vehicle at cost-nya di kreditnya. Oke, nah ada satu lagi kan vehicle accumulated. Nah, Iya. itu artinya adalah kendaraan itu mengalami penyusutan. Kan kalau kita belinya di tahun sebelumnya, pasti kan tahun berikutnya menurun kan Iya. harganya. Nah itu dicatatnya di vehicle accumulated. Untuk yang bagian at cost tadi kan di debit, berarti accumulated-nya
Gain or loss. Yes, berarti gain or loss of sales vehicle. Nanti kita lihat di mana. Nah kalian supaya tidak bingung, kalian bisa menghitung jumlahnya ya. Bagian debit berapa, bagian kredit berapa. Nah kalau tidak balance, berarti kalian menambahkan gain or loss itu ke bagian yang kurang. Ya, jadi gain or loss itu tidak selalu di debit ya nak. Bisa juga di debit. Oke, coba kalian hitung dulu ya. Ya sama-sama. Oke, nomor kedua ada yang kesulitan. Vehicle juga bu, vehicle. Vehicle juga, Iya. juga. Oke. Gimana bu? Nah, tadi seperti ibu pernah jelaskan juga ke kelompok berikutnya. Ya, vehicle ini kan berarti kan di sini keterangannya penjualan tunai. Ini kan perusahaan menerima uang kan dari penjualan tunai. Berarti kita catatnya di mana kalau kita menerima uang? Ya, betul, SPP ya. Jadi kalian mengerjakan juga melihat juga ya lembar jawaban yang jurnal yang tidak salah ya. Berarti kalian catat di bagian kesimpulan sebesar berapa? 80 juta sesuai soal ya. Kemudian kalian cari di daftar akun yang berhubungan dengan vehicle ada apa saja. Coba kalian lihat di soal di bagian nama-nama akun. Ya ada berapa? Nah, ya ini dia ya. Ada vehicle at cost sama vehicle accumulated. Vehicle at cost itu adalah harga pertama kali perusahaan membeli kendaraan tersebut. Berarti kalau perusahaan membeli kendaraan mengeluarkan uang kan? Jadi kita catatnya apa kalau mengeluarkan uang? Debit atau kredit? Kredit. Tuh, berarti nanti kalian catat di bagian kreditnya vehicle at cost. Nah, kalau vehicle accumulated-nya gimana? Karena dia akan mengalami penyusutan kendaraan itu, maka kita catatnya di bagian sebaliknya ya, di debit. Ya, betul. Tapi ada satu hal lagi nah. Ini kan kalau kalian hitung ada yang nggak balance. Kan kalau akuntansi itu debit kredit harus balance. Nah, bagian satu lagi kan kalau kalian contohnya begini nah, Keras membeli handphone. Handphonenya Keras sudah beli di 2 tahun yang lalu. Berarti tahun ini harganya turun dong. Berarti kita mengalami laba atau rugi kan? Nah, dari barang yang kita ingin jual itu dimasukkan ke dalam apa coba kalian cari di bagian ini nama-nama akun bagian nama coba kalian cari yang berhubungan dengan laba atau rugi dari penjualan kendaraan. Ya betul gain or loss. Berarti nanti kalian hitung dulu ya karena gain or loss itu bisa di debit atau bisa posisinya di kredit. Jadi tidak selalu di debit ya. Caranya adalah kalian hitung dulu total bagian debit berapa, total kredit berapa. Nah, baru kalau ada kekurangan, baru kita masukin gain or loss-nya di sini. Ya. Nanti dihitung kembali ya, ya. Ya, sama-sama. Nomor akun jangan lupa dimasukkan ya. Kalian bisa lihat di bagian daftar nama-nama akun. Masuknya ke interest. Yes. Nanti kalian tambahkan ya berapa totalnya ya dari masing-masing jurnalnya ya. Kalian tulis di bagian kolom total yang paling bawah.
Oke. Ya. Totalnya jangan lupa ya. Jangan lupa totalnya ya. Ya Bu. Yes. 45 juta 50.000. Nanti di depan itu kalian menjelaskan. Oh ya, Ibu jelaskan ya sekarang. Nanti Ibu minta perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja kalian ya. Jadi nanti kalian menjelaskan, oke, COGS itu kalian dapat perhitungannya dari mana. Kemudian bagian jurnal penerimaan kas apa saja yang terdapat di dalamnya, jurnal pengeluaran kas apa saja, ya, lalu penjualan dan pembelian. Ya, nanti kalian presentasikan ya di depan. Nilai-nilai nominal itu kalian dapat peroleh dari mana saja. Oke. Fokus. Ya. Fokus ya. Ya. Nanti presentasinya ya mungkin bisa dibantu oleh temannya ya. Jadi boleh satu kelompok 2 orang ya, satu menulis, satu yang bantu untuk menjelaskan ya. Tanggal jangan lupa dicantumkan ya nak setiap transaksi. Iya. Ya, kenapa? Maksud ibu gini nak, itu kan nanti kalian ambil itu dalam satu, kemudian dijelaskan misalkan di dalam cash receipt jurnal itu terdapat COGS. COGS itu diperoleh dari kalian nanti buat perhitungannya di depan ya. Misalkan dari kan itu kan quantity dikali harga awal produk kan. Nanti kalian tulis aja di situ nominal. Ya. Quantity dari masing-masing produk ya. Nanti ada 2 perwakilan ya nak, satu yang membantu untuk menulisnya, satu yang menjelaskan. Oke. Nah.
Iya, pasti lagi. Kelompok 2 apakah sudah selesai? Belum. Oke, baik, Ibu tunggu ya. Enggak, nanti Ibu yang pagi. Ibu yang pagi. Ya. Nanti dibagi-bagi aja Mas. Enggak sih mau. Dari kelompok 1, siapa yang akan maju? Siapa yang akan maju nanti mewakili? Manusia dan saya. Oke, baik. Ya, Ani dan Mai ya. Iya, betul sekali. Terima kasih. Kelompok 2 nanti siapa yang mewakili? Kayak aku sudah mau beli Bu. Oke, baik. Garis dan Lovely. Kemudian dari kelompok 3 siapa? Jovan dan Didi. Jovan dan Evan. Jovan dan Evan. Oh, Jovan dan Evan. Oke, baik. Baby Bu, bukan Jovan. Baby. Kan dari tergantung kalian diskusinya bagaimana, siapa yang mau mewakili. Jovan dan Evan. Baby dan Evan Bu. Siapa saja. Baik Bu. Baik Bu. Oke? Sudah selesai? Sudah. Oke, kelompok 3 sudah ya. Sekarang Ibu minta dari kelompok 1, Fani dan Rekael, ya, maju ke depannya nak. Nanti kalian, Ibu minta menjelaskan tentang jurnal penerimaan kas. Ya, pertama kalian ini siapa yang ingin menulis? Oke, kalian jelaskan di situ ya. Kalian di situ beri judul dulu, jurnal penerimaan kas. Kemudian kalian tulis dulu nak, ya, berapa masing total dari ya sekolom. Dibagi nak, biar nanti kelompok yang lain juga dapat. Jadi bagi jadi kelompok 1, isi kelompok 2, kelompok 3 ya. Ya, ini bagi 3 aja nak. Apa? Ternyata Bu. Oke, baik. Tulis dari masing-masing kolomnya dapat nominalnya totalnya berapa, misalkan cash in bank berapa totalnya, jurnal penerimaan kasnya ya, jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas berapa cash in bank-nya, kemudian ya total dari tadi ya, kan di bagian ada yang address-nya kan, kalian untuk ditulis saja totalnya. Tulisnya ini aja
debit. Ya, address debit sama dengan berapa? Kemudian kolom receivable piutang, kolom piutang berapa, kemudian kolom others kredit. Yes, others kredit. Oke, nah sekarang ibu minta kalian juga tuliskan. Kan di situ kan di bagian cash receipt ada COGS kan, Nak? Iya. Oke, sekarang kalian tulis Pani, tolong situ tulis COGS itu dapat dari mana? Ya. Bukan, Nak, ini punya bisa itu. Kuantum ini berapa per produk ya? Jadi misalkan di situ kan ada produknya, ada 2 produk kan, Nak? Tuliskan dari masing-masing produknya. Ya. Oke, totalnya? Total masing-masing ditotalin dong. 6, ya 6 kali 2.200.000, terus 10 kali 2.200.000 berapa? Ya, coba timnya bantu dikalikan, Nak. Berapa 6 dikali 2.200.000, Nak? Nah, 12.200.000. Ya, lalu tunjangan berapa? Ya. Ya. 32.200.000. 13 sih. Oh, bukan 12, tapi 13. Oh, berarti 33. Oke. 33.200. Jangan lupa rupiahnya, Nak. Nah, kalian sekarang kalian ini mau tanya. Iya. Jadi selama kalian mengerjakan kas receipt jurnal atau jurnal penerimaan kas, ya, menurut kalian itu transaksi apa aja yang tadi kalian catat di dalam jurnal penerimaan kas? Yang tadi kalian tanya itu salah satunya ada transaksi apa? Ya, ada transaksi berarti penjualan barang, Ya. kan? Lalu ada apa lagi di dalam cash receipt ini? Yes, ada potongan penjualan. Ya. Lalu ada apa lagi? Yang bagian paling terakhir yang dari sini ya. Apa tadi yang kalian tanya? Adanya pembayaran, pelunasan apa? Coba kalian lihat di transaksinya, ya. Ya. Coba kalian jelaskan. Jelaskan ke teman-teman kalian juga ya, jangan salah kalian ya. Coba ulangi. Di dalam jurnal penerimaan kas, ya saya mencatat transaksi apa-apa-apa. Di dalam tuh. Teman-teman yang lain anak-anak dengarkan ya. Di dalam jurnal penerimaan kas, Di dalam jurnal penerimaan kas kami ya, mencatat transaksi transaksi
penjualan, potongan, Ya. dan pelunasan faktur. Ya, gitu. Oke. Nah, sekarang ke teman-temannya ya yang lain, kalian lihat sama atau tidak dari nominal yang sudah kalian hitung. Sama tidak dengan kelompok 1? Sama tidak teman-teman? Sama tidak Sama ya? teman-teman? Oke. Berarti kelompok 1 semuanya benar ya, Nak? Oke, Yeay. berikan tepuk tangan dong. Ya. Kasih Bu. Oke, good. Nah, sekarang siapa yang mau kelompok 2 atau kelompok 3 yang maju presentasi? Ayo. Ibu silakan. Kelompok 2 siapa yang mewakili? Ya. Ayo, maju nak ke depan nak. Siapa yang menulis dan siapa yang mempresentasikan? Jadi siapa yang menulis? Oke. Kalian tulis ya, berarti kalian menulis dengan pengeluaran kas. Ya, Rojina satu lagi. Jurnal pengeluaran kas itu di dalamnya ada kolom account payable, lalu ada others debit, ada purchase discount, income tax payable, sama cash in bank. Ya, kalau purchase kosong tidak usah ditulis, seperti ya. Yang ditulis hanya yang ada nominalnya saja. Ya, ada sedikit. Kemudian langsung ke income tax payable. Ibu mau tanya, ada yang tahu income tax payable itu apa? Apa income tax payable? Beban pajak penghasilan Bu. Ya, betul. Ya. Oke. Nah, sekarang Ibu minta kalian jelaskan ke teman-teman yang lain. Di dalam kalian mencatat cash payment, transaksi apa saja yang ada di dalamnya? Siapa? Garas atau Lodi? Suaranya ada pertanyaan. Bagian teman-teman dengarkan. itu ada account payable, Transaksi apa saja yang di dalamnya? Ada transaksi tentang ini tidak? Pembayaran kartu kredit? ada Lalu apa lagi? pembayaran juga, Ya, beban, betul, lalu ada pembayaran gaji karyawan, betul. sama
Iya. Salah. Oh, Jovan yang menulis. Oh, oke baik. Semoga terlihat dengan Baik. baik. Ya. Baik, tulis. Serius kan? Ya, betul. Tulis di situnya. Nah, jurnal penjualan. Ini yang itu aja. Yang Jadi yang pegang kertas yang Jovan nominal-nominal yang biar mudah. Ya, jurnal penjualan. Oke, jadi ada kolom di jurnal penjualan. Ada kolom apa aja nak? Timnya bantu. Ada kolom apa aja di jurnal penjualan? Ya, ada receivable. Receivable berarti artinya apa itu? Utang atau piutang? Ya, piutang. Kemudian ada kolom apa lagi? COGS. Lalu ada kolom penjualan. Ya. Ada kolom lagi pre-collected. Ya. Ada PPN outcome. Kemudian satu lagi apa Evan? Ya, merchandise inventory. Tuh ya. Apa itu pengertian dari pre-collected? Pre-collected ada yang tahu? Jasa berdiri. Ya, pendapatan. Ya, ampun keinginan ya. Ya. Apa bedanya dengan itu nak? Pre-collected dengan prepay. Ya. Kalau friend life itu pendapatan angkutan, kalau prepaid itu beban transportasi pembelian. Oke, baik. Berarti yang ada di sales jurnal adalah pre-collected. Betul. Berapa COGS-nya? Itu mau bantu. Bisa ya. Oke, 202.600.000. Oke, salesnya $217.500.000. Merchandise inventory-nya. Oke. Nah, sekarang kalian jelaskan ke teman-teman di dalam penjualan ini, jurnal penjualan itu terdapat transaksi apa saja? Nah? Umumnya yang dicatat di penjualan. Jadi untuk jurnal penjualan itu biasanya mencatat transaksi penjualan secara kredit. Oke. Lalu di dalam jurnal penjualan itu terdapat apa saja? Yang tadi kan COGS ya. Nah? COGS itu didapat dari mana? COGS itu dapat dari harga yang ada di Harga awal produk. ya, lalu dikali dengan kuantitinya. Oke, kuantiti dari masing-masing produk ya. Oke, baik. Lalu di dalam jurnal penjualan itu terdapat merchandise inventory. Nah, nominal merchandise inventory itu didapat dari mana?
Definisi factory itu nominalnya sama dengan nominal di COGS. Oke, baik. Teman-teman, ya dari tim lain coba lihat dari kelompok lain sama atau tidak nominalnya? Sama. Sama. Oke, berarti kelompok 3 betul ya. Berikan tepuk tangan lagi. Oke, terima kasih anak-anak. Kalian bekerja sama dengan baik ya. Oke. Nah, setelah kalian berdiskusi ya dengan tugas kelompok, ibu ingin memberikan kalian tugas untuk individu. Ya, jadi ibu juga ingin mengetahui kemampuan kalian masing-masing. Ya. Oke, oh ya satu lagi ya yang belum kita bahas ya. Ada yang namanya jurnal apa nah satu lagi nih belum pembelian ya. Ya. Oke, sekarang ibu tanya aja ya secara acak ya. Di jurnal pembelian itu berapa nominal PPI income-nya? 16.280. Ya betul, yang lain sama kelompok yang lain? Sama. Lalu bagian kolom inventory? 148 juta. Ya. Lalu kolom account payable? 164 ribu. Oke, semangat sekali ya Reva ya. Iya. Oke, berarti kalian ada kesulitan atau tidak nak? Tidak. Oke, baik. Ya, sekarang ibu akan bagikan soal untuk kalian kerjakan berindividu ya nak. Kerjakan dengan teliti. Ini adalah soal pilihan ganda. Oke. Ya. Ini dicoba. Oke. Enak. Siapa lagi? Satu lagi enak. Oke, ini akan. Oke, dibagikan. Baca soalnya dengan baik-baik ya. Ini Jonathan. Oke. Kerjakan dengan baik, baca soalnya. Ibu beri waktu kurang lebih 5 menit ya nak. Nah, kerjakan dengan teliti ya nak. Cek lagi ya.
kesulitan? Mana punya Lopi? Coba dibaca lagi Lopi. Ya, kan itu ibu ada kasih lembaran berikutnya sudah dikerjakan. Oke, baik. Ya. Jadi sudah kesulitan nak? Oke, baik. Oke, sudah? Sudah semuanya? Sudah. Oke, baik. Kita bahas sama-sama ya, Nak. Jadi, kalian bisa lebih mendalami lagi ya. Apakah yang kalian pilih itu benar atau masih harus diperbaiki? Oke, nomor 1. Kita lihat ya. Nomor 1, Evan bantu Ibu Nak untuk membacakan soalnya. Jurnal khusus adalah Pilihan kamu apa, Nak? B. Oke, B. Siapa yang sama dengan Evan? Saya. Betul, berarti jawabannya adalah B. Apa itu B? Buku yang transaksi yang sejenis dan ya, betul. Lalu nomor 2, Ibu minta tolong ini bacakan. Berikut ini yang bukan merupakan tujuan penggunaan jurnal khusus adalah Apa, Nak? D. Apa itu D? Memperbesar laba perusahaan. Ya, yang lain sama? Oke, betul. Kemudian nomor 3, Ibu minta tolong Revan baca. Perhatikan transaksi berikut. Pada tanggal 5 Januari, PT Maju menjual barang dagang kepada CV Sukses secara kredit sebesar 8.500.000. Transaksi tersebut dicatat dalam jurnal penjualan. Oke, siapa yang sama? Saya. Oke, betul. Sudah berjualan. Kemudian nomor berikutnya Ibu minta tolong Kristi bacakan. Ya, betul. A ya, jurnal penjualan. Semuanya sama? Oke, berikutnya nomor 5 Jovan. Jurnal daripada menggunakan menjatuh transaksi berikut kecuali D. Pembayaran gaji. Oke, semua sama dengan Jovan? Sama. Oke, betul. Oke, nomor berikutnya Jonathan, boleh minta tolong Ibu Nak bacakan? Pada tanggal 18 Januari, perusahaan membayar utang dagang sebesar 4 juta rupiah melalui transfer bank. Transaksi tersebut dicatat dalam C. Jurnal pengeluaran kas. Ya, sama semuanya dengan Jonathan? Oke, betul. Kemudian nomor berikutnya Ibu minta tolong Fani bacakan? Kemudian transaksi berikut: 1. Penjualan barang secara kredit. 2. Pembelian kendaraan secara tunai. 3. Penjualan barang secara tunai. 4. Pelunasan utang pelanggan. Transaksi yang dicatat dalam jurnal penerimaan kas adalah B. 2 dan 3. Oke, yang lain sama dengan Fani? Oke, baik. Nomor berikutnya Ibu minta tolong Sela bacakan? Perhatikan transaksi berikut: 1. Menjual barang secara kredit. 2. Membayar listrik. 3. Membeli barang dagang secara kredit. 4. Itu membayar gaji. Urutan jurnal yang paling benar adalah B. Penjualan, pengeluaran kas, pembelian, dan pengeluaran. Oke, baik. Nah, untuk nomor 9 kita bahas sama-sama. Nomor 9 berarti jawabannya apa, anak-anak? C. Ya, C. Nomor 10 apa jawabannya, Nak? B. Betul. Nomor 4 dan 5 ya. Yes. Oke. Oke. Nah, Oke. Oke. berarti Ibu lihat dari kalian berdiskusi kelompok dan secara individu, kalian sudah sangat mengerti ya tentang pembahasan materi kita jurnal khusus. Oke. Jadi di next berikut materinya nanti Ibu akan membahas tentang bagaimana caranya dari jurnal khusus kita memasukkan ke dalam buku besar. Ya. Baik. Oh, mereka sudah tidak sabar. Oke. Nah, jadi Ibu ingin kalian lebih semangat lagi belajar, ya anak-anak. Jangan pantang menyerah.
Oke, kalau ada yang bingung, tidak mengerti, jangan takut untuk bertanya. Ya, nah, ingat ya, tadi ibu bilang akuntansi adalah apa? Ya, bukan sekedar hanya angka. Jadi kalian jangan takut terhadap akuntansi, ya? Ya. Oke, semangat belajar. Semangat. Ya, ibu mau kalian terus berprestasi. Oke, sekian pelajaran dari ibu, ya. Terus menjadi anak-anak yang hebat. Oke, anak-anak, terima kasih. Selamat pagi. Siap berdiri. Beri salam. Dek.